warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Saya ucapkan bagi kita semua selamat sore dan shalom, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita sore hari ini, amin. Kita ada di hari Minggu pertama di tahun 2026. Dan saya rasa belum terlambat untuk kita saling mengucapkan selamat tahun baru. Karena itu saya undang bangkit berdiri. Mari berikan jabat tangan. Kanan kiri depan belakang ucapkan selamat tahun baru. Haleluya, dengan penuh sukacita kita masuki tahun ini dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan, amin. Pemeliharaan yang kasih setianya sungguh terbukti tidak pernah habis bagi kita. Dan sore hari ini kita mau bersama-sama menyenangkan hatinya dengan pujian dan penyembahan kita. Dan sebelumnya mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai 22. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Mari kita bawa hati kita, kita angkat tangan kita, kita berharap pada kasih setia Tuhan. Bapa di surga, sore hari ini kami
umat-Mu. Datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Menaikkan syukur, pujian, pengagungan untuk semua kasih, setia, dan kebaikan-Mu. Kami boleh memasuki tahun yang baru dengan penuh kemurahan Tuhan. Kami ada bersama dengan keluarga kami di tempat ini untuk mengagungkan Tuhan. Sungguh semua karena kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis bagi kami. Engkau Allah yang berdaulat, bertahta atas pujian umat-Mu. Sore hari ini berhadiratlah di tempat ini, mengurapi kami, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan kami semua warga kerajaan yang ada di tempat ini siap mengagungkan Raja segala Raja, Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar. Dan layaklah Engkau terima kemuliaan. Terima kasih Tuhan, berhadiratlah dari awal sampai akhir ibadah ini. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami umat-Mu menyatakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Langit bumi milik-Mu Tuhan. Engkau layak menerima pujian, hormat, kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Bapa Engkau layak Tuhan, dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami percaya Tuhan. Mari warga kerajaan sama-sama nyanyikan. Alam semesta melukiskan, amin, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, nyanyikan Hosana, Hosana. Mari bersama nyatakan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari yang percaya, angkat hatimu, angkat hidupmu, menyembah Dia yang besar. Oh, Allah yang hidup, yang bertata selama-lamanya. Terpujilah Engkau Raja kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hosana. Mari warga kerajaan sorakan, nyanyikan. Hosana, 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 Hosana. Layak
Engkau yang berkuasa, yang berkuasa, Dialah yang disembah. Mari bersama nyanyikan Hosana, Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan, oh, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari warga kerajaan lebih sungguh nyanyikan. Ku nyanyi Hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku agungkan Yesus Raja, ku agungkan, amin, Yesus Raja, oh, yang berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah. Katakan layak disembah dan layak disembah. Haleluya. Lebih lagi tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Sore ini kita merayakan kasih setianya yang besar, amin, yang tidak pernah habis bagi kita. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Yeay. Katakan sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
percaya kasih setianya menopang kita. Terus berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sama-sama katakan. Nyanyikan kasih setianya. Haleluya. Mari warga kerajaan. Sesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Amin. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan, amin. Setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Yes. Mari yang bersuka cita lebih lagi, kasih sorak-sorai meriah bagi dia. Yeay.
puji Dia. Dia layak terima pujian kita. Melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Haleluya. Sebelum duduk kasih high five kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus sukacita kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom warga kerajaan. Kitab Rut itu adalah kitab yang sangat-sangat inspiratif. Bagaimana berubah dari emptiness kepada fullness daripada janji Tuhan. Nah, kita melihat pada waktu minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana Orpa, menantu daripada Elimelek dan Naomi, mengambil keputusan yang dia pikir ya itu cari aman. Dia kembali kepada rumah orang tuanya dan tinggal tetap di Moab. Tetapi setiap orang yang beriman harus berani jadi risk taker. Sebaliknya, Ruth mengambil keputusan untuk berpaut kepada Allah Israel, the God of Naomi. Padahal dia melihat sendiri bagaimana ketika meninggalkan Bethlehem, rumah roti, maka justru mertuanya dan ipar dan suaminya meninggal. Tetapi dia mengambil keputusan yang sangat menentukan, bahkan bukan cuma dirinya sendiri. Dan terakhir bahkan dia menurunkan kings, raja-raja. Dari silsilah Yesus ada 5 wanita di sana, yang di tengah ini justru ada Ruth, Tamar, Rahab, Ruth, lalu kemudian istri Uria. Sebetulnya Batseba disebut istri Uria, dan Maria. Dan semuanya berani mengambil keputusan yang tepat sekali. Nah, sebagai contoh sekarang bagaimana keluar daripada keadaan yang terpuruk itu. Banyak orang punya yaitu pola pikir fatalisme. Kelihatannya noble ya, kita mesti menerima saja. No, rencana Tuhan adalah rencana shalom, rencana damai sejahtera. Tidak ada rencana penderitaan, rencana kehancuran, rencana kebinasaan, tidak ada. God is a God of the saving cry. Allah yang mendengar jeritan umatnya. Dan kita lihat dalam pasal kedua, kalau kemarinnya itu be decisive, jadilah pengambil keputusan, harus ngambil decision. Seperti saya katakan, decisionmu hari ini menentukan masa depanmu. Yang kedua ini adalah be diligent, jadilah rajin. Jangan ada yang fatalisme, ini memang sudah nasib saya. Yang paling menyedihkan di Bali, saya pernah pergi ke satu desa yang isinya semua pengemis. Mereka yakin bahwa memang mereka sudah tentukan untuk jadi pengemis. Kalaupun mereka kembali ke sana, profesinya cuma satu, yaitu pengemis. No, kita tidak dipanggil jadi pengemis. Dan karena itu bangsa-bangsa ini perlu mendengar Yesus yang jadi miskin supaya kita jadi kaya. Terserah orang mau menuduh saya apa, itu firman Tuhan. Dan firman Allah berkata, dia mengambil keputusan cleaning. Cleaning itu mengambil sisa-sisa yang tercecer. Daripada kalau orang kaya itu ternyata dikatakan have to be in the field of Boaz. Bukan disebutkan kebetulan, happen. Saudara, itu pimpinan Roh Kudus. Kenapa? Dia menghormati orang tuanya. Dan dia minta izin pada mertuanya yang miskin. Kalau mertua kaya banyak yang mau baik, saudaraku. Dan di sana dia bekerja dari sampai malam tanpa istirahat. Dan itu menarik perhatian daripada the master, yaitu Boaz.
Firman Tuhan dikatakan Boaz is a mighty man of wealth. Gibor Israel, seorang yang punya karakternya hebat. Dan saudaraku, Boaz gambaran Yesus. Rut itu gambaran saudara dan saya. Dan firman Allah mengatakan Rut itu artinya friendly. Kalau saudara mau berhasil dalam hidup ini, you must be friendly. Tentu saja saudaraku, apalagi kita orang miskin, you must be friendly. Tidak ada orang, kita memerlukan bantuan orang lain. Karena itu be diligent. Dia bekerja dengan rajin, bekerja dengan tanganmu, dan Tuhan akan memberkati engkau. Sudah begitu banyak contohnya. Contohnya lain kali ya. Sekarang tentang Ruth, the Moabite, janda Moab, dan berakhir sebagai apa? Nenek daripada King David. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab di dalam hadirat-Mu kami menemukan kekuatan yang baru. Hanya dalam hadirat-Mu kami temukan sukacita yang tak pernah terkatakan. Kami datang ya Tuhan untuk mengejar hadirat-Mu yang kudus. Haleluya Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama kita nyatakan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengenal
kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu. Mengikuti kebaikan, mengejar hadirmu Tuhan, hadirmu di dalam hidupku. Mari bawa sembah Dia kepadanya, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Ku ingin selalu bersekutu di dalam hadirat-Mu yang kudus, membawa persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dengan satu suara katakan, memandang wajah-Mu, tangan kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari terus sembah Dia, mari angkat suaramu, naikkan penyembahanmu. Dia yang layak, Dia yang layak. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu ya Yesus Tuhan. Sidia la 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 sedia la mo. Ini la 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 takara la sedia la 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 mo. We worship You Lord. Kami sembah Tuhan. Kami selalu ingin dalam hadirat-Mu Tuhan, dan bersekutu dengan-Mu siang dan malam, dan menikmati kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya.
Sambil kita angkat kedua tangan kita di hadapannya, naikkan suara kita sangat-sangat memandang. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Kami rindu hadiratmu memenuhi tempat ini. Mengikuti dan mengejar hadirmu. Haleluya. Di dalam hidupku, kami membawa sembah kami kepadamu, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam Biarlah hidup kami hanya mengejar kehadiran-Mu, mengejar hadirat-Mu, mengejar akan firman-Mu. Dan biarlah hidup kami senantiasa hidup yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru, di mana kami boleh memasukinya. Dan kami tetap percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik ada di depan kami. Biarlah hidup kami senantiasa hidup menyenangkan Tuhan. Lewat firman-Mu tuntun dan arahkan kami. Sehingga sepanjang 2026 ini hidup kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Dan biarlah hidup kami tetap ada dalam kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa, lewat urapan-Mu Roh Kudus, kami siap untuk dengar, renungkan dan lakukan firman-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudaraku, shalom. Ya, selamat tahun baru. Dan kita tetap percaya bahwa apa yang kita dapati hari ini adalah kumpulan daripada keputusan-keputusan di masa yang lalu. Nah, begitu juga dengan apa yang akan kita dapatkan, yang kita akan peroleh di depan. Tidak bisa dilepaskan dengan keputusan-keputusan kita saat ini. Karenanya tema tahun ini adalah The Year of Decision. Tahun pengambilan keputusan. Keputusan itu amat sangat penting. Saya teringat dari sebuah cerita seorang pedagang ikan di pasar. Dia buat tulisan semacam poster begitu. Di sini menjual ikan segar. Lalu datang pembeli. Dia memberi masukan kepada pedagang ikan ini. Di sini menjual ikan segar. Untuk apa ada kata di sini? Kan bukan di tempat lain. Ya, nggak perlu ditulis pun orang tahu bahwa di sini menjual ikan segar. Jadi kata di sini itu nggak perlu. Sore hari dia turunkan itu poster dan dia hilangkan kata di sini. Cuma ada tulisan menjual ikan segar. Besoknya pembeli yang lain berkata, untuk apa tulisnya segar? Ya, justru itu membuat orang menjadi ragu-ragu apakah ikan itu benar segar atau cuma dikatakan ikan yang segar. Nggak perlu ada kata segarnya. Sore spanduknya diturunkan dan dihilangkan kata segar. Jadi cuma ada tulisan menjual ikan. Ya, saudara mengasihi Tuhan. Lalu kemudian besoknya datang lagi. Loh, untuk apa kata menjual itu nggak perlu, kamu kan bukan lagi pameran ikan, kan benar-benar menjual. Jadi nggak perlu ada kata menjual. Ya, lalu sorenya diturunkan dan cuma ada kata ikan. Besoknya datang lagi pembeli. Untuk apa? Kamu kan jelas-jelas bukan jual daging, ya kan jual ikan. Kenapa ada tulisan ikan? Dan diturun, itulah artinya gambaran kalau kita selalu dengar apa kata orang, saudara jadi pribadi yang bingung, sulit untuk mengambil keputusan, dan keputusan saudara tergantung apa kata orang. Saudaraku kasih Tuhan, saya sangat yakin dan percaya hidup saudara tidak ditentukan apa kata orang, tetapi ditentukan apa kata Tuhan.
Haleluya saudaraku. Seringkali hidup kita bingung ya. Kenapa? Karena kita terlalu dengar kiri dan kanan. Satu hari seorang anak kecil ingin dibuatkan sepatu oleh papanya. Dan dibawalah ke tukang sepatu karena zaman dahulu toko sepatu tidak banyak menjual sehingga papanya berinisiatif untuk memberi kado kepada anak laki-lakinya dan akan dibuatkan sepatu. Dibawalah ke tukang sepatu. Lalu tukang sepatu bertanya, "Nak, kamu ingin dibuatkan sepatu yang model apa? Yang ujungnya bulat, apa yang ujungnya persegi? Kamu pilihlah." Lalu anaknya bingung, "Pak, yang mana Pak ya? Yang persegi apa yang bulat Pak ya?" Lalu papanya bilang, "Ya kamu yang tentukan sendiri, kan itu kamu yang bakal pakai sepatunya, pilihlah." "Bingung Pak." Lalu papanya bilang, "Kalau kamu bingung, nanti biar Pak tukang sepatu ini yang buatin buat kamu." Ya, 2 minggu kemudian sepatunya sudah jadi di dalam sebuah kotak, dan ketika kotaknya dibuka, sepasang sepatu, yang satu ujungnya bulat, yang satu ujungnya persegi. "Wah Pak, kan jelek Pak, kan malu ya." Papanya bilang, "Ini satu pelajaran buat kamu. Kalau kamu tidak bisa mengambil keputusan untuk diri kamu sendiri, orang lain yang akan ambil keputusan untuk kamu yang belum tentu kamu suka." Dan anak kecil itu adalah Presiden Ronald Reagan, salah satu presiden di Amerika. Saudaraku kasih Tuhan, dari cerita-cerita ini kita belajar bahwa hidup ini adalah sekumpulan pengambilan keputusan. Termasuk saudara hadir dalam ibadah KU3 ini sebuah keputusan. Bisa saja saudara, enggak minggu enakan istirahat di rumah, enggak mau jalan-jalan, apalagi ini awal tahun, kapan lagi. Saudaraku, ada banyak keputusan dan pilihan yang bisa saudara ambil. Nah, termasuk hari ini tema yang Tuhan taruh di hati saya adalah family revival. Ya, kebangunan, kegerakan daripada keluarga-keluarga. Kenapa saudaraku kasih Tuhan? Ketika keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan, ketika keluarga-keluarga digerakkan, terjadi kebangunan di tengah keluarga, itu akan berdampak kepada gereja, dan gereja yang dipulihkan akan berdampak ke dunia. Karena itu firman Tuhan katakan, "Engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem." Yerusalem itu adalah gambaran daripada rumah tangga atau keluarga. Kemudian Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa keluarga-keluarga yang sudah dipulihkan oleh Tuhan itu bukan kehendak kita saja, tapi rencana daripada Tuhan. Cuma masalahnya diteliti 85% keluarga itu tidak bahagia. 85% itu keluarga itu tidak berbahagia. Ya, karena kita orang Kristen Pak, ya habis gimana lagi Pak, namanya sudah terlanjur, ya saudara mengasihi Tuhan. Tetapi percayalah, itu bukan akhir segalanya. Yang setuju bisa katakan amin. Artinya masih bisa dibenahi, masih bisa. Kenapa saudara mengasihi Tuhan? Karena saya sangat yakin dan percaya apa yang saudara putuskan dan pilih di waktu yang lalu bukan berarti stop sampai di sini. Saudara bisa ubah untuk melihat sesuatu yang luar biasa di depan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, rencana Tuhan luar biasa untuk keluarga. Maliaki 4 ayat yang kelima. "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, kitab ini adalah kitab terakhir dari perjanjian baru. Pasal ini, pasal 4 ini pasal terakhir. Ayat yang ke-6 ini ayat terakhir. Jadi ini adalah akhir daripada perjanjian baru sebelum masuk kepada Alkitab perjanjian baru. Ya, ini perjanjian lama ini ayat terakhirnya seperti itu. Artinya Tuhan sangat memperhatikan tentang pulihnya rumah tangga.
Kenapa? Karena dari awal manusia pertama sudah gagal menjadi imam. Ini disebutkan di dalam ayat yang ke-6, maka ia membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan manusia bukan di hari pertama. Kalau Tuhan menciptakan manusia di hari pertama, bisa bayangkan manusia dalam keadaan gelap. Jadi Tuhan perlu pisahkan hari pertama gelap dan terang, saudaraku. Lalu Tuhan tidak ciptakan di hari yang kedua. Kalau di hari yang kedua Tuhan ciptakan manusia jadi Aquaman. Karena dunia ini dipenuhi dengan air laut. Tetapi Tuhan pisahkan dulu. Ada daratan, ada lautan. Tuhan tumbuhkan tanaman-tanaman, Tuhan siapkan semua kebutuhan manusia. Dan di hari yang ke-6 baru Tuhan ciptakan manusia. Dan waktu Tuhan ciptakan manusia itu masih Adam seorang diri. Dalam kitab Kejadian pasal kedua ayat 16 dan 17, Tuhan bilang pada Adam, semua di tempat pohon di tempat ini boleh kamu makan. Jadi semua boleh dimakan kecuali larangannya cuma satu. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, karena kalau kamu makan kamu akan mati. Ya saudaraku, jadi belum ada larangan jangan mencuri, jangan membunuh. Ya saudaraku, cuma satu, jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu ayat yang ke-17, Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Nah ayat 18 baru Tuhan melihat bahwa manusia ini tidak baik sendiri saja, harus diberikan pasangan yang sepadan, baru Hawa diciptakan. Jadi Hawa tidak mendengar langsung larangan Tuhan untuk jangan memakan pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Tetapi dalam perjalanannya saudaraku, waktu kemudian Hawa digoda oleh iblis dalam bentuk rupa ular, Hawa tertarik dengan buah itu, yang pasti bukan buah apel. Ya, guru-guru sekolah minggu suka mengajarkan buah apel, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, Hawa tertarik. Harusnya Adam sebagai imam dan mendengar langsung larangan Tuhan, Adam mestinya mengingatkan. Wah, jangan loh. Tuhan bilang kalau kita makan kita akan mati. Seharusnya, tapi Adam gagal sebagai imam, dibiarkan. Bahkan waktu Hawa memetik dan memakan dan diberikan kepada Adam, Adam ikut makan. Saudaraku yang kasih Tuhan, manusia pertama saja sudah gagal menjadi imam di tengah keluarga. Lalu gagal mendidik anak-anaknya sehingga Kain membunuh Habil. Bukan soal apa-apa, gara-gara iri persembahan Habil diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, membangun rumah tangga itu tidak mudah. Tuhan mengadakan mujizat pertama bukan orang mati dibangkitkan, buta dicelikkan, lumpuh berjalan. Tuhan mengadakan mujizat pertama adalah di sebuah perkawinan di mana kehabisan air anggur, yaitu perkawinan di Kana. Artinya kalau rumah tangga saudara hari-hari ini sudah tidak terasa manis lagi, sudah tawar, saudaraku, jangan kecil hati. Kehabisan air anggur saja Tuhan ubahkan menjadi anggur yang terbaik. Dan saya percaya saudaraku, setawar apapun rumah tangga saudara, Tuhan sanggup menjadikan anggur terbaik memenuhi kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan rindu untuk memulihkan setiap keluarga. Amin saudaraku. Nah saudaraku, tema ini tidak sesuai dengan agenda yang sudah disusun dari pusat. Ya, saudaraku. Tetapi perubahan ini saya sudah sampaikan kepada Bapak Gembala dan Pak Arifin bahwa Tuhan taruh di hati untuk tergerak untuk menyampaikan tentang pemulihan keluarga, karena keluarga yang dipulihkan akan berdampak luas
Dan Pak Arifin juga menyetujui, bahkan dia bilang ya memang harusnya keluarga dulu yang dipulihkan sebelum yang lain dipulihkan. Dan sampaikan juga pesan penatua, karena tanggal 31 Desember saya tidak sempat ikut ibadah tutup tahun di sini karena ada ibadah di tempat kami. Jadi melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang pesan 2026 ini. Pesannya adalah ambil keputusan dengan prioritas yang benar. Ya, ambil keputusan bukan cuma sekedar baik saja, tetapi dengan prioritas yang benar. Kita lihat ayatnya dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 24. Waktu itu Ishak sedang mengalami situasi kelaparan sangat berat, sangat luar biasa di zamannya, di tempat dia berada. Ya, saudaraku, dia dalam keadaan sulit dan dalam keadaan kekurangan. Ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham." Ya, saudaraku, Tuhan memperkenalkan diri lebih jelas lagi bahwa siapa dia, bukan cuma sekedar Tuhan. Tuhan daripada ayahnya Abraham. Janganlah takut. Dengar baik, dalam keadaan baik orang gak perlu diingatkan jangan takut. Ini keadaan yang sangat menakutkan, yang sangat berbahaya, yang sangat mencekam, yang sangat tidak ada jalan lagi. Saudaraku, Tuhan ingatkan jangan takut. Sebab aku menyertai engkau, aku memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Nah, pesannya secara prioritas kita lihat di dalam ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ memanggil nama Tuhan. Yang pertama yang perlu saudara benahi adalah keputusan untuk membangun mezbah, gambaran daripada pulihnya hubungan saudara dengan Tuhan. Ya, semakin meningkatnya hubungan saudara dengan Tuhan secara pribadi. Ya, jadi yang dikerjakan Ishak yang pertama adalah membangun mezbah. Lalu yang kedua adalah memasang kemahnya, gambaran daripada membangun hubungan di dalam rumah tangga atau keluarga. Saudaraku, ya kemah adalah tempat tinggal, tempat di mana saudara bernaung, tempat di mana saudara tinggal dan beraktivitas. Baru yang ketiga, menggali sumur di situ. Sumur gambaran daripada kebutuhan hidup karena manusia tidak bisa hidup tanpa air. Ya saudaraku, jadi seringkali kita salah dalam prioritas. Sumur ini gambaran dari kebutuhan hidup saudara, bicara tentang bisnis saudara, ya, sumber pencarian dan mata pencarian saudara, sumber income saudara. Banyak kali orang berpikir yang penting cari duit dulu. Tetapi prioritas yang Ishak ajarkan adalah dahulukan Tuhan nomor satu, yang kedua rumah tangga, baru yang ketiga adalah pekerjaan. Saya sangat yakin dan percaya ketika saudara punya prioritas yang benar, 2026 adalah tahun di mana keadaan saudara boleh mengalami pembalikan keadaan. Dan di akhir tahun nanti saudara akan bersaksi bahwa tahun-tahun yang lalu hidup saudara banyak kendala, banyak kegagalan, tidak mencapai target, resolusi yang disampaikan dari tahun ke tahun, ya gitu-gitu aja. Tetapi waktu saudara melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan, percayalah tahun ini sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudaraku. Ya, sekarang kita akan masuk kepada firman Tuhan yang mendasari apa yang kita akan sama-sama renungkan untuk terjadinya revival di dalam keluarga kita. Terambil dari Mazmur 128 ayat pertama sampai yang ke-6. Tetapi nanti saya akan bahas ayat demi ayat. Kenapa? Karena family ini, F-A-M-I-L-Y ini, kata-kata dari family ini yang akan kita lihat, kita akan bedah sama-sama sehingga itu akan menjadi pegangan, kunci tahapan pengambilan keputusan kita dalam rangka apa? Terjadinya pemulihan di dalam rumah
tangga kita. Yang pertama huruf F, faithfulness. Keputusan untuk setia kepada pasangan dan kepada Tuhan. Tidak bisa tidak, saudaraku, faithfulness, kesetiaan itu bukan cuma sekedar kata-kata atau janji saja. Faithfulness itu adalah sebuah komitmen. Orang bisa dipegang komitmennya. Kalau orang yang tidak punya komitmen, sebentar ngomong A, bulan depan berubah, saudaraku, ya. Kalau dalam keadaan baik-baik dia bisa pegang janji, dalam keadaan yang tidak baik-baik dia bisa mengubah janji. Orang yang tidak punya komitmen itu sulit untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Dan faithfulness, kata faithful atau setia itu ada kata faith. Faith itu gambaran daripada iman, saudaraku. Jadi artinya saudara tidak bisa menjadi orang yang setia kalau saudara tidak punya iman. Kalau saudara punya iman, saudara bisa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama. Janjian ziarah, berbahagialah. Dalam bahasa aslinya adalah esyer. Berbahagialah ini adalah esyer, bukan cuma sekedar berbahagia tetapi berbahagia dan diberkati kepada siapa? Setiap orang yang takut akan Tuhan. Ya saudaraku, ini janji Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bukan cuma sekedar tahu jalan, bukan cuma sekedar sering dengar firman atau hafal ayat, tetapi menghidupi ayat yang dia tahu. Ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, ya. Jangan cuma sekedar berdoa ibadah saja, harus punya kerja, ya, hasil jerih payah tanganmu, ya, hasil pekerjaan, karena Alkitab tidak pernah memanjakan orang, bahkan jelas-jelas yang tidak bekerja jangan makan. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi hal yang pertama yang menjadi pegangan kita untuk melihat pemulihan ataupun kegerakan di dalam rumah tangga kita adalah bagaimana kita punya keputusan tentang apa? Kesetiaan. Saudaraku kasih Tuhan, kesetiaan itu akan runtuh, kesetiaan itu diuji lewat apa? Godaan. Godaan tidak perlu dicari, godaan datang sendiri. Ya, contohnya Yusuf. Yusuf ini orang yang kalau menurut orang dunia, kok nasibnya jelek ya? Papanya orang kaya, papanya sayang sama dia, papanya belikan jubah yang terbaik. Tetapi nasibnya gimana ya? Masuk sumur, dijual ke Mesir. Di Mesir juga bukan dapat jabatan, jadi budak. Dan di Mesir pun juga mengalami godaan, digoda oleh istri Potifar. Dan saya percaya waktu istri Potifar menggoda itu dengan cara yang menurut manusia pasti bisa membuat Yusuf jatuh ke dalam dosa. Tapi dengar baik saudaraku, waktu godaan datang, keputusan ada di tangan saudara. Ya, waktu istri Potifar menggoda saudara, Yusuf punya 3 pilihan. Yang pertama adalah lari ke dalam kamar, menikmati godaan. Pilihan yang kedua, lari di tempat, tidak berbuat tapi menikmati. Yang ketiga, dia lari menjauh. Dan Yusuf lari menjauh. Diambil jubahnya dan dijadikan bahan untuk memfitnah. Ini loh, Yusuf mau memperkosa aku, ini loh buktinya, ini jubahnya. Untung aja aku nggak mau, kata istri Potifar. Dan ujungnya Yusuf masuk penjara. Kalau kita berpikir secara manusia, Pak, hidup sudah menjaga kekudusan, hidup dalam kebenaran, ke ujung-ujungnya penjara. Dengar baik saudaraku, penjara itu adalah langkah awal untuk menjadi raja muda. Jadi kalau hari-hari ini saudara difitnah, saudara diperlakukan tidak seperti yang terjadi sebenarnya, diputar balik ceritanya, saudara dengar baik saudaraku, jangan takut benar saudara disalahkan, takutlah kalau salah saudara dibenarkan.
Amin saudaraku. Jadi waktu Yusuf hidup di dalam kebenaran, dia punya waktu untuk mengambil keputusan. Apakah dia terima godaan itu atau dia lari untuk menjauh. Dan puji Tuhan, Yusuf menjadi berkat ketika terjadi kelaparan. Saudara-saudaranya datang kepada Yusuf untuk minta bantuan. Jadi yang pertama adalah huruf F itu adalah faithfulness. Kemudian kita lihat huruf A-nya. Acceptance. Penerimaan. Ya saudaraku kasih Tuhan. Keputusan untuk menerima pasangan apa adanya. Bukan ada apanya. Ya, menerima pasangan apa adanya. Ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Menerima. Saudaraku kasih Tuhan, manusia itu butuh diterima dan diakui. Jadi khususnya kalau saudara berkomsel, kalau ada orang baru, jangan asik ngobrol dengan orang yang lama. Orang yang baru itu perlu ketika dia pertama datang di komsel merasa diterima. Setidaknya disapa, ditanya kalau dia baru pindah dari luar kota ke Denpasar, ya, ditanya ada kesulitan apa, ada hal-hal apa yang bisa dibantu dan sebagainya. Saya percaya ketika dia merasa diterima, dia akan betah berkomsel. Ya, sekarang ini kan sering ada istilah validasi. Manusia itu ingin mendapat validasi, tentu dalam batas wajar. Saudara pergi ke pesta aja, kalau saudara rasanya dicuekin sama teman-teman satu meja, saudara nggak betah lama-lama. Saudara, aduh saya lagi ada janji. Saudara merasa tidak diterima di tempat itu. Manusia seperti itu. Manusia ingin dicintai juga membutuhkan objek untuk dicintai. Kalau dia tidak bisa menyayangin manusia, dia pelihara hewan, dia sayangin, dia piara pohon, dia piara bunga, dia piara anggrek, sehingga kadang-kadang suaminya aja belum dikasih kopi, anggreknya udah disiram dulu, ya, lebih diperhatikan. Artinya manusia itu membutuhkan objek untuk menyalurkan rasa cintanya dan juga ingin juga diperhatikan. Nah, saudaraku kasih Tuhan, acceptance atau penerimaan itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh setiap manusia. Di situ dikatakan bahwa istrinya menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, bukan di luar rumah. Ya, fungsi seorang istri itu bukan waktu di luar rumah, ya saudaraku, di dalam rumah. Apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang yang bekerja di kantor, apapun, tetapi di dalam rumah. Dan istri itu akan berperan multiperan. Sebagai kekasih di ruang tamu, bisa menjadi teman diskusi yang baik. Menjadi ibu di meja makan, menyiapkan makanan, ya, dia melayani dengan baik. Dan menjadi istri di kamar tidur. Jadi istri itu banyak peran di dalam kehidupannya. Dan istri itu juga membutuhkan juga bisa diterima. Ya, diterima. Banyak kali saudara kasih Tuhan, saya memperhatikan karena saya banyak konselingin keluarga-keluarga. Banyak orang itu begini, Pak, saya heran loh Pak, kok gak bisa terbuka pada saya Pak? Saya kan suaminya Pak. Ada juga istri juga, Pak suami saya itu orang yang sangat tertutup Pak, gak bisa terbuka. Bapak ibu saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, seringkali yang terjadi itu justru begini. Kita ingin pasangan kita terbuka tetapi kita tidak siap mendengar keterbukaannya. Waktu dia terbuka justru marah. Waktu terbuka kitanya ngamuk. Waktu terbuka kitanya baper. Lalu kemudian daripada berantem lebih baik udahlah. Lebih baik saya simpan dalam hati. Kalau saya terbuka nanti daripada ribut udahlah. Jadi kalau saudara melihat rumah tangga yang sepertinya tidak ribut, biasa-biasa saja, belum tentu rukun. Ada banyak hal yang dipendam di dalam hati yang kalau dicurahkan pasangannya marah. Tetapi kalau saudara merindu rumah tangga saudara dipulihkan oleh Tuhan, ya saudara kasih Tuhan, belajar menerima pasangan kita dengan seluruh keberadaannya. Karena pasangan kita tidak diciptakan persis sama dengan kita. Kita lihat ya.
Ayat yang tadi saya sudah bilang di ayat yang 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pasangan kita itu bukan persis sama dengan kita, tetapi adalah sepadan dengan kita. Ya, saudaraku, sepadan dengan kita. Saya kasih contoh sederhana aja lah. Di kaki saudara ada sepasang sepatu. Sepatu itu tidak mungkin sama kiri dan kanan. Sepatu tidak mungkin sama kiri dan kanan. Satu kali teman saya, dia punya toko sepatu besar, dia import satu kontainer sepatu dari China. Setelah datang, kontainer dibuka, isinya kiri semua. Dia komplain ke eksportir yang di sana. Gimana kok kiri semua, mana bisa saya jual? Jawabannya simple. Oh gampang Pak, kirim balik aja. Wah, kirim balik kan biayanya mahal. Kalau enggak, solusinya yang lebih murah Pak. Bapak import satu kontainer lagi kanan semua. Sepatu kiri dan kanan itu, saudara kasih Tuhan, tidak sama. Tetapi jangan coba ditukar tempatnya. Kiri pasang di kaki kanan, sepatu kanan dipasang di kaki kiri, pasti nggak enak. Ya, suami tidak bisa ganti peran jadi ya istri jadi suami jadi istri. Masing-masing punya perannya sendiri. Tetapi yang pasti sepatu tidak pernah iri. Kaki mana yang melangkah lebih dulu? Apakah kiri, apakah kanan? Begitu juga suami istri. Tidak perlu iri. Penghasilannya lebih gede mana? Istri atau suami? Ya, jabatannya di perusahaan lebih gede mana? Nggak ada masalah. Dan sepatu itu sadar dia tidak bisa melangkah sendiri, tidak bisa turun dari rak sepatu. Harus ada di kaki seseorang. Pastikan suami istri ada di kaki Tuhan. Dia yang akan menuntun saudara berjalan ada dalam rencananya untuk melihat kemuliaan. Dan sepatu tidak selalu mengkilat, perlu disikat. Mungkin hari-hari ini saudara sudah melayani Tuhan, saudara rasanya hidup dalam kebenaran, kok ada saja persoalan, ada saja fitnah, ada saja tuduhan. Jangan kecil hati, saudara sedang disikat untuk makin hari makin mengkilat, semakin hari makin memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, saudara akan sedang dibawa untuk menyaksikan bahwa di dalam Tuhan selalu ada kebaikan Tuhan. Ini baru yang kedua, ya, FA, acceptance. Yang ketiga, maturity, kedewasaan, ya, dari FAMILY. Ini yang ketiga tentang kedewasaan. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan itu gambaran daripada kedewasaan, ya, keserupaan dengan Kristus. Dan kedewasaan itu saudara kasih Tuhan akan terlihat bukan secara Pak saya sudah kepala 5, Pak saya sudah kepala 6. Bukan soal usia saudara kasih Tuhan. Tetapi soal bagaimana kita berespon, bagaimana kita mengambil keputusan. Kenapa? Karena anak kecil tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Anak kecil, anak TK, kalau disodorin 2 buku, 1 buku cerita bergambar dan 1 sertifikat tanah, dia akan pilih buku cerita bergambar. Kenapa? Karena anak kecil tidak ngerti bahwa sertifikat ini mahal. Sertifikat ini bisa menjadi jaminan ke bank dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Perlu kita meningkat menjadi dewasa sehingga kebijakan, keputusan dan pilihan kita tidak sampai pilihan yang salah. Orang dewasa itu nggak gampang ngambek saudaraku, ya. Tidak gampang dia bisa mengakui kesalahan. Orang yang dewasa bukan berarti tidak pernah bikin salah. Orang yang dewasa bisa bikin salah dan berani mengakui kesalahan dan tidak suka ngeles. Saudara, mungkin ada orang yang bakatnya itu ngeles.
Hati-hati, saudara kalau sering ngeles, saudara tidak akan berubah. Sementara saudara harapkan nasib saudara berubah. Ada satu kejadian, istri kok komplain sama suaminya. "Pah, dulu waktu lagi pacaran kita sering jalan. Kalau mau malam minggu nanyanya mau kemana, mau jalan kemana. Sekarang setelah menikah kok gak pernah diajak jalan." Suaminya bilang, "Kan dari dulu aku udah bilang kalau kita jodoh kita nggak kemana-mana." Ternyata jodoh, ya udah di rumah aja, kan aku nggak bohong. Ya itu loh saudaraku, salah satu bentuk kita seringkali mudah ngeles, cari pembenaran. Kalau saudara terbiasa ngeles, saudara tidak punya komitmen, tidak punya integritas, dan saudara antara ngomong sama nggak ngomong, saudara nggak, ya kenapa? Udahlah jangan didengerin, dia ngomongnya asal nyeplos saja. Nah saudaraku kasih Tuhan, orang yang dewasa itu dia perlu diucapkan atau dia tidak perlu diucapkan, perlu diceritakan kepada siapa, tidak kepada sembarang orang. Oh cerita ini kepada si ini aja boleh tahu, yang ini jangan, ya. Oh cerita ini kepada istri aja boleh tahu, anak-anak jangan. Seorang yang dewasa bisa memilah dan memilih mana yang perlu diceritakan, mana yang perlu berdoa saja sama Tuhan, dan seterusnya. Dan orang yang dewasa itu bisa mengatur dengan volume suara, intonasi suara, semua itu bisa diatur. Kenapa? Karena dia hidup penuh dengan penguasaan diri. Ya, beda dengan anak-anak teriak-teriak, dia kalau kesel minta sesuatu nggak diturutin, dia teriak-teriak dan sebagainya. Tapi orang yang dewasa dia bisa mengatur komunikasinya dengan baik. Kenapa? Orang yang dewasa itu ngerti hierarki. Ya, hierarki itu urutan jenjang kepemimpinan. Urutan yang utama adalah Yesus. Setelah Yesus suami, setelah suami istri, setelah istri anak-anak. Hierarki itu tidak boleh dibolak-balik, saudaraku. Ya, ketika hierarki atau susunannya itu dibolak-balik, saudaraku kasih Tuhan, terjadi masalah. Dan orang yang dewasa ngerti, saya pria, istri saya wanita, pria itu gimana, wanita itu gimana. Ya, pria itu kecenderungannya ingin dihormati. Ya, pria itu ingin dihormati, wanita itu ingin disayang, ingin dikasihi. Ya, pria itu selalu berpikir secara logika. Dan wanita, sehingga kalau dia ngomong, bicara, saya pikir, kalau wanita lebih banyak menggunakan perasaan. Sehingga kalau dia ngobrol, saya rasa, karena lebih banyak menggunakan perasaannya, saudaraku. Ya, pria itu punya kecenderungan kalau punya uang, investasi. Oh di situ ada tanah murah, investasi. Ya saudara kasih Tuhan. Kalau wanita suka aman. Jangan Pak, jangan duitnya, perlu ada uang di bank, nanti kalau anak kita sakit gimana? Ya, jadi kalau ngobrol tuh suka gak nyambung karena maksudnya sama-sama baik. Yang laki-laki memang pria itu punya kecenderungan untuk investasi, wanita itu punya kecenderungan untuk nyimpan uang di bank. Sehingga waktu terjadi masalah tinggal ditarik. Uangnya gampang. Nah kalau tanah gimana jualnya? Kalau suatu-suatu perlu kan gak gampang jualnya. Sudut pandangnya itu berbeda sehingga itu yang seringkali membuat konflik di dalam rumah tangga. Pria itu cara berpikirnya praktis. Kalau mau pindah ke satu tempat cukup harga kontraknya sekian, ya jauh nggak dari kantor udah, ya saudaraku. Kalau wanita jangan pindah dulu, cek dulu. Pasarnya jauh enggak? Lewat kendaraan umum enggak? Daerah situ banyak premannya enggak? Ya, wanita itu sangat detail, saudara pengasih Tuhan. Ya, jadi bapak-bapak kalau ngobrol sama istri jangan bilang-bilang, udahlah perempuan nggak usah tahu banyak lah. Kadang-kadang istri perlu masukan, memberi masukan. Kenapa? Karena pria itu cara berpikirnya terlalu praktis, sehingga banyak hal-hal yang lupa untuk dipertimbangkan. Ya, pria itu lebih banyak melihat masa depan. Nanti tahun depan
Harga ini mau naik, kita lebih baik beli itu. Pria melihat ke depan, kalau wanita melihat ke masa lalu. Ingat lu, kamu kan dulu pernah dibohongin orang. Ingat lu ya, wanita itu cenderung untuk melihat ke masa lalu. Pria itu cenderung untuk melihat ke masa depan. Saudaraku kasih Tuhan, ya. Pria itu saudaraku mata jasmani kalau melihat sempit. Jadi kalau dia mau melihat di sana, dia harus menengok. Kalau melihat di sana, kalau wanita lebar, berjalan lurus tapi dia bisa lihat dari ujung ke ujung. Itu wanita, saudaraku. Ya, jadi kalau lihat suamimu rasanya jangan jelalatan gitu, bukan jelalatan. Memang dia nggak bisa lihatnya luas. Ya, pria itu sudut pandangnya itu sempit, sehingga kalau melihat sesuatu itu dia perlu nengok-nengok, saudaraku. Sedangkan wanita kelihatannya tidak nengok, tapi dia bisa melihat dari ujung ke ujung. Sudut pandangnya itu luas, ya. Jadi ini perlu untuk kita mengerti bahwa pria dan wanita itu berbeda. Pria itu tidak bisa melakukan beberapa tugas pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Tidak bisa multitasking. Maksimum 2. Angkat telepon dan sambil nulis. Maksimum 2. Kalau istri bisa multitasking. Ya. Sambil goreng ikan di dapur, gendong bayinya, ngasih minum susu, sambil terima telepon, kakinya bisa ngelus-ngelus anjing yang lagi tidur di bawah. Dalam waktu yang bersamaan, ya. Jadi kadang-kadang wanita menganggap suaminya terlalu lambat, terlalu lelet. Kamu ngerjain gitu aja kok lama, ini belum beres, itu belum beres. Aku udah beres semua. Karena memang wanita itu bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Bisa multitasking. Nah, hal ini saya perlu sampaikan sehingga istri bisa memaklumi suaminya dan suami bisa ngerti tentang apa yang dimauin oleh istrinya, ya. Dan sekarang yang menjadi kelemahan, pria itu lemahnya dari apa yang dia lihat. Wanita lemahnya dari apa yang dia dengar. Telinganya jadi mudah dirayu. Ibu-ibu hati-hati ya, kalau dirayu apalagi sama sales girl ya, orang nawarin barang. Aduh bu, ibu kalau pakai ini tambah cakep. Itu rayuan ya. Wanita itu lemah di telinganya, pria itu lemah di penglihatannya. Kita lihat kepada berikutnya. Waktu saya tinggal sedikit. Sekarang I, FAMI, intimacy. Keputusan untuk intim. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Jadi melihat sampai ke anak cucu. Nah, jadi artinya apa saudaraku kasih Tuhan? Keintiman itu perlu dibangun saudaraku. Ya, perlu dibangun. Kenapa? Karena hari-hari ini kata orang, suami-suami lebih banyak pegang handphone daripada pegang tangan istrinya. Tapi satu hari ada seorang istri GR, saudaraku. Pak, kalau suami saya beda pak. Kalau lagi ke mall, dipegang terus tangan saya pak. Nah, temannya bilang, kamu jangan GR, dia pegang tangan kamu kenapa? Takut kamu masuk ke sana, masuk ke sini, apalagi yang ada tulisannya sale 50%. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, keintiman itu perlu dibangun. Dan saya sangat yakin dan percaya keintiman itu dengan lamanya pernikahan itu kalau tidak dibutuhkan saudara membangun, lama-lama terjadi ketawaran di dalam hidup ini. Ya, yang kelima sekarang L, love, cinta. Ya, saudara kasih Tuhan. Ayat yang 31. Sebab itu ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bukan artinya putus hubungan dengan orang tua, bukan. Setelah menikah keputusan diambil oleh suami dan istri. Ya, jangan sampai sudah menikah, tar dulu ya aku tanya papa dulu, ya saudaraku. Ya, saudara sudah punya hak untuk bisa mengambil keputusan. Karena cinta itu adalah memberi, cinta itu tidak menuntut. Dan yang terakhir, kalau soal cinta saudara sudah nggak perlu dikasih tahu, udah ngerti. Yang terakhir huruf Y, you. Perubahan tidak akan terjadi
kalau saudara secara pribadi tidak mau berubah. Bapak Ibu Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, masing-masing saudara secara pribadi adalah faktor penentu terjadinya perubahan keadaan itu. Karena itu saudara kasih Tuhan, jangan menuntut apa yang kita sendiri tidak mampu lakukan, ya. Dan belajarlah untuk tujuan menikah bukan mencari kebahagiaan tetapi membahagiakan pasangan. Mencintai orang yang saudara cintai, ya, mencintai pasangan itu adalah hal yang mudah, tetapi tetap mencintai itu amilah sesuatu yang membutuhkan kesetiaan sampai akhir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, FAMILY ini kalau saudara terapkan dalam hidup ini, saudara akan melihat pemulihan terjadi dalam keluarga kita, dan waktu itu terjadi biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan mencari bukan orang hebat, Tuhan mencari orang yang setia. Bukan cuma sekedar setia, setia sampai akhir, dan pastikan itu saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita bangkit berdiri saudaraku. Pesan saya satu, rubah kebiasaan, jangan mengimani rumah tangga ribut itu biasa. Itu harus keluar dari pikiran kita. Meskipun faktanya kenyataan rumah tangga kita sering ribut, tapi jangan mengimani ribut itu biasa. Kalau saudara mengimani ribut itu biasa, saudara sulit untuk melihat pemulihan. Setiap masalah, setiap keributan, setiap konflik, saudara ambil pelajaran, dan lewat itu semua saudara akan dapat berkata, hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu yang akan membuat saudara mengalami progres di dalam kehidupan berumah tangga kita, ya. Jadi jangan mengimani sesuatu yang buruk dan jangan membandingkan yang salah. Oh, mendingan saya Pak, saya kan sebulan sekali Pak ributnya. Kalau teman saya Pak tiap hari Pak. Ya, saudaraku, jangan cari pembanding yang salah, saudaraku, ya. Itu yang akan membuat rumah tangga saudara sulit untuk dipulihkan, ya, saudaraku. Kita persiapkan perjamuan kudus kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama
Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari saudaraku, saudara yang sudah pegang roti dan anggur, Tuhan biarlah roti dan anggur yang sebentar kami akan makan, biarlah suci kudus adanya. Dan kami tetap percaya lewat ini semua kami boleh mengingat, mengenang akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sementara saudara mengangkat roti, ingat saudaraku, Dia menyelamatkan saudara dan saya bukan ketika kita sudah benar, tetapi masih berdalam dosa, masih jauh daripada Tuhan. Tetapi kita dibenarkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Percayakan saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Irabakasyandara. Setelah membagikan roti, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan setelah mengucap syukur atasnya dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan aku. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa cawan yang berisi anggur dan kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau mati untuk gantikan kami. Kau bangkit dan naik ke sorga, siapkan tempat untuk kami. Dan Tuhan berjanji akan datang untuk menjemput setiap kami. Karenanya biarkanlah waktu yang tersisa di masa penantian ini, kami akan menjaga hidup kami berkenan dan layak bagi-Mu Tuhan. Karenanya biarlah lewat kebenaran firman yang kami dengar, tolong setiap kami sehingga kami dimampukan memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari warga kerajaan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera, sukacita, kekuatan daripada Tuhan yang akan menolong setiap saudara. Di tengah kelemahan saudara, Tuhan berikan kekuatan. Di tengah ketidakmampuan saudara, Tuhan yang akan memampukan. Di tengah kekurangan saudara, berkat Tuhan semakin dinyatakan. Saudara akan menjadi berkat mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita. Bahkan janji Tuhan, Dia menyertai saudara selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.